Halo teman-teman, ketemu lagi di Lintas Kita. Teman-teman, kita awali informasi hari ini dengan kondisi global yang sangat krusial. Ketegangan di Timur Tengah saat ini memasuki babak baru teman-teman. Dengan melibatkan teknologi militer yang paling mutakhir. Sementara di belahan dunia yang lain, aliansi Barat saat ini mulai menunjukkan keretakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Di satu pihak saat ini Iran sedang mematangkan langkah untuk meluncurkan rudal-rudalnya, rudal hipersonik mereka. Tapi di pihak lain, Israel juga sedang bersiap mengerahkan sistem pertahanan udara yang paling canggih, konon untuk pertama kalinya. Teknologi yang selama ini belum pernah dioperasikan secara terbuka. Jadi ini seperti senjata rahasia Israel ya teman-teman, yang digunakan untuk menghadapi serangan Iran. Tentu saja sistem yang dimiliki Israel ini bertujuan untuk mencegat rudal-rudal balistik atau hipersonik yang diluncurkan dari Iran ya teman-teman, untuk disasarkan ke Israel. Jadi sistem pertahanan Israel yang belum pernah digunakan sama sekali. Ini akan Israel gunakan teman-teman. Kalau kita cermati persiapan Israel dan Amerika, sekarang kita bisa melihat ya, ada pertanda kuat bahwa mereka sedang mengarahkan perang ini menuju skenario perang pamungkas. Ini bukan lagi urusan perang lanjutan ya teman-teman, bukan sekedar melanjutkan konflik. Tapi ini upaya sistematis untuk melumpuhkan Iran secara total agar Iran tidak lagi berdaya sama sekali. Amerika Serikat saat ini sudah memboyong sistem pertahanan udara terbaik dari yang terbaik katanya ke wilayah Iran. Dengan kekuatan kekuatan udara Amerika yang jauh melampaui Rusia dan Cina, skenario-nya telah terbaca teman-teman. Serangan udara kilat dengan kekuatan penuh. Tujuannya menggoyahkan Iran seketika. Sehingga jika ada balasan, bisa dipastikan balasan Iran ini hanya kecil-kecil saja. Bahkan tidak mampu merontokkan pesawat-pesawat Amerika yang menyerang Iran. Di tengah ancaman yang mematikan ini, Iran dihadapkan pada pilihan yang sulit teman-teman. Jika Iran bertindak cepat, mereka masih bisa menggunakan peluncur rudal sebelum mereka dihancurkan oleh serangan pembuka Amerika dan Israel. Tapi risiko diplomasinya itu sangat besar. Mesin propaganda dunia akan segera melabeli Iran sebagai pihak yang menyulut perang terlebih dahulu. Dan ini tidak menguntungkan bagi Iran. Sementara itu di panggung diplomasi dunia, Eropa kembali mempertontonkan standar ganda mereka. Iran sekarang didepak dari berbagai forum dunia, termasuk Forum Ekonomi Dunia di Davos. Forum ekonomi ini mendepak Iran dengan dalih tindakan keras terhadap pengunjuk rasa mereka. Karena Iran dianggap menindak tegas pengunjuk rasa, maka negara-negara Eropa mulai mendepak Iran dari Forum Ekonomi Dunia di Davos. Tapi ironinya teman-teman ya, meskipun Iran itu diusir dari Forum Ekonomi Dunia, tapi justru Israel itu dirangkul. Meskipun Israel itu tengah menghadapi sorotan global terkait isu genosida dan krisis kemanusiaan di Palestina. Pesan politiknya jelas. Ini adalah upaya pengecualian sistematis guna membangun pembenaran politik untuk langkah menggulingkan kekuasaan rezim di Iran. Sekarang kita beralih ke Suriah teman-teman. Kabarnya Al-Shara telah melakukan pembicaraan telepon dengan MBS dan Erdogan. Ini telepon penting nih. Kabar terbaru menyebutkan bahwa komandan militer SDF itu dijadwalkan akan bertandang ke Damaskus. Pertemuan ini diprediksi hanya akan menyisakan dua pilihan tanpa jalan tengah bagi SDF. Menyerahkan senjata dan melebur ke pasukan nasional atau dilibas habis oleh kekuatan militer Al-Shara. Terlebih Erdogan dan MBS telah menyatakan dukungan penuh di belakang kedaulatan Suriah di bawah Al-Shara. Teman-teman, fenomena langka sekarang sedang terjadi di barat teman-teman, di blok barat. Perselisihan terbuka antara Amerika dan Eropa sedang pecah.
Ini terkait dengan isu Greenland. Instrumen sanksi ekonomi dan tarif yang biasanya digunakan untuk saling menekan antar negara lawan, kini justru mereka sedang menodongkan satu sama lain, saling ancam. Bahkan Donald Trump itu secara tegas menyebutkan bahwa pihak Eropa atau negara-negara di Eropa sekarang menjadi ancaman bagi keberlangsungan planet ini. Ini pernyataan yang keras tentu saja. Keretakan dalam aliansi NATO pun semakin nyata. Muncul keraguan besar. Apakah pasal 5 tentang bela bersama masih memiliki taji? Itu menjadi pertanyaan. Denmark sekarang sedang merasa tertekan oleh sikap kaku Amerika yang merasa enggan melakukan kesepakatan bisnis di Greenland dan lebih mengambil jalur pengambil alihan secara paksa. Sebagai balasannya, Eropa saat ini sedang mengkaji tarif terhadap produk-produk Amerika senilai 108 miliar dolar dan mulai membatasi ruang gerak teknologi Amerika di pasar mereka. Sekarang kita kembali ke isu militer. Israel saat ini sudah dipastikan ya akan segera melakukan debut pengerahan Aero 4. Apa itu Aero 4? Ini adalah sistem antibalistik generasi terbaru yang dirancang untuk menutup celah dari serangan rudal hulu ledak Iran yang sebelumnya sulit dibendung. Jadi mereka mengerahkan teknologi perlindungan terbaru saat ini. Ketegangan yang terjadi terus-menerus ini mulai memicu guncangan ekonomi. Harga emas dan perak sekarang terus merangkak naik karena para pelaku pasar saat ini mulai melepaskan dolar dan memilih menyimpan uang mereka dalam bentuk emas dan perak sebagai perlindungan. Dan ada pula catatan menarik ya dari Donald Trump yang suka tantrum itu. Dia menyatakan bahwa dirinya nggak lagi merasa wajib memperjuangkan perdamaian dunia karena tidak kunjung diberi penghargaan Nobel Perdamaian. Itu lucu ya teman-teman. Sebuah pernyataan yang mencerminkan arah kebijakan yang semakin tidak terduga. Sementara itu banyak pihak ya di dunia ini yang menilai bahwa peperangan itu sekarang bukan lagi solusi bagi masa depan Amerika. Alih-alih perang, inovasi dan pertumbuhan ekonomi berbasis ilmu pengetahuan dianggap sebagai solusi satu-satunya cara untuk menyelamatkan bangsa. Alih-alih perang yang gak pernah ada ujungnya. Sekarang pertanyaan besarnya, apakah Eropa dan Amerika akan menemukan titik temu? Ataukah perselisihan ini justru akan memicu eskalasi yang lebih tinggi dan menuju keruntuhan kolektif di blok barat? Itu pertanyaannya. Itulah tadi teman-teman informasi yang saya berikan hari ini terkait isu di Iran, Timur Tengah, dan Amerika. Jika teman-teman menyukai info-info yang bersifat internasional, silahkan subscribe channel kami Lintas Kita. Dan jangan lupa tinggalkan komen.